Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan seorang office boy atau OB kepada satu dari empat karyawan koperasi yang menjadi korban di Desa Kebonturi, Kecamatan Aryowinangun. Maksud kami Kecamatan Arjowinangun, Kabupaten Cirebon. Sejumlah fakta yang terkuak di antaranya target utama rencana pembunuhan yang hanya ditujukan kepada kepala cabang koperasi sudah membeli tiket pesawat ke Makassar untuk melarikan diri hingga ancaman hukuman yang aman diterima oleh pelaku berinisial RS. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini saat ini kita telah tersambung bersama rekan Eki Yulianto, pemirsa, wartawan Tribun Cirebon yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Eki Yulianto. Ya baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan ya dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana polisi akhirnya merilis kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang office boy berinisial RS berusia 23 tahun terhadap empat karyawan koperasi yang berkantor di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Cirebon pada Selasa sore kemarin, polisi mengungkap sejumlah fakta baru hasil penyelidikan yang dilakukannya, seperti rencana pembunuhan yang menyasar hanya terhadap kepala cabang, motif pelaku sudah membeli tiket pesawat ke Makassar untuk melarikan diri, hingga jeratan hukum yang diterima pelaku. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengungkapkan bahwa pelaku yang juga bekerja di kantor koperasi tersebut ternyata telah mempersiapkan sebilah parang sehari sebelumnya. Sebilah parang itu akhirnya digunakan pelaku untuk menganiaya menganiaya empat karyawan termasuk kepala cabang. Dari empat karyawan itu, satu karyawan atas inisial J berusia 22 tahun meninggal dunia dikarenakan mengalami luka yang cukup serius di bagian punggung, kepala maupun tangan. Parang yang digunakan pelaku itu diketahui dibeli dari Pasar Jungjang yang berada di Kecamatan Arjawinangun. Nah, setelah membeli dari pasar, pelaku datang ke tempat kejadian perkara, yakni kantor koperasi itu, untuk menyimpan parang tersebut di bawah tangga lantai 1 dan diselipkan di antara tumpukan kasur. Keesokan harinya atau di hari kejadian, tepatnya Senin 29 Januari 2024 pagi, RS atau pelaku ini sudah memiliki niat tersebut bekerja seperti biasa dengan telah mengincar seluruh gerak-gerik pimpinan cabang berinisial Han, 28 tahun. Saat pimpinan koperasi itu naik ke lantai 2 menuju ruang kerjanya, RS mengikuti dengan memegang parang yang sudah dipersiapkan. Namun ketika RS hendak menyerang Han di dalam kamar mandi, karyawan lain berinisial J yang sekarang telah dinyatakan meninggal dunia tadi datang ke ruangan dan memergoki aksi tersangka. RS lalu panik dan akhirnya J ikut dianiaya dengan cara dibacok sebanyak 5 kali, membuat korban tidak berdaya. Nah, setelah itu RS kembali menyerang Han dengan membacoknya sebanyak 10 kali. Kemudian RS turun ke lantai 1 untuk melarikan diri. Namun ia dikepung oleh karyawan lain berinisial HAD dan CIN yang juga menjadi korban. Nah, dari keterangan Kapolresta, tersangka dan parang berhasil diamankan oleh para karyawan yang berada di dalam kantor koperasi tersebut. Ada 9 karyawan yang berada di kantor tersebut. Dari hasil penyelidikan juga terungkap bahwa RS atau OB ini hanya dendam kepada Han karena sering dimarahi saat bekerja. Dalam interaksinya dengan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, saat konferensi pers kemarin, RS mengaku kerap dimarahi atasannya sejak lama. Adapun RS sudah bekerja sebagai OB selama kurang lebih dua tahun. Tak hanya sekali, semprotan marahan acap kali konteksnya tak sesuai dengan tugas yang dilakukan oleh RS. Selain itu, kata RS juga, Han atau pimpinan cabang ini sering mengejek dirinya bau badan. Hal itu yang dianggapnya menjadi alasan RS sakit hati dan berniat membunuh Han. Nah, sementara terungkap fakta lainnya bahwa 3 hari sebelum kejadian, RS ini ternyata telah memesan tiket pesawat secara online dengan tujuan Makassar untuk melarikan diri setelah melakukan aksi pembunuhan dan penganiayaannya tuntas. Adapun niat RS untuk membunuh kepala cabang koperasi itu terjadi 5 hari sebelum kejadian. Nah, kini
RS dijerat dengan pasal 338 dan atau 355 ayat 1 dan ayat 2 atau 351 ayat 2 dan 3 KUHP pidana dengan ancaman 15 kurungan penjara. Nah, sementara diketahui peristiwa itu terjadi karena empat karyawan koperasi menjadi korban. Saat itu kejadiannya tanggal 29 Januari 2024. Kejadian berhasil digagalkan oleh karyawan lain di lokasi setelah pelaku diduga hendak melakukan percobaan pembunuhan. Seorang karyawan koperasi berinisial SP juga menyampaikan bahwa pelaku diduga melakukan aksi nekat dengan motif balas dendam. Kejadian terencana saat itu sekitar pukul 6.54 dengan pintu ruangan dikunci oleh pelaku dari dalam, menyebabkan 4 dari 9 karyawan mengalami luka bacok di tangan. Demikian Justina kembali. Baik rekan Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumardi. Terkait dengan penanganan tindak pidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 6:45 waktu Indonesia bagian Barat, yang TKP-nya di kantor koperasi PT BMI atau Benteng Mikro Indonesia yang beralamat di Blok Sirnabaya, Desa Kebonturi, Kecamatan Arya Winangun, Kabupaten Cirebon. Ya. Dasar penanganannya LP nomor 6 1 Romawi 2024 SPKT Polsek Arya Winangun, Polresta Cirebon, tanggal 29 Januari 2024 pukul 15.59. Kemudian adapun kronologis kejadiannya ya, bahwa pelaku atau tersangka awalnya sudah punya niat untuk melakukan aksinya ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.